Mari ikuti protokol kesehatan 6M. Rincian protokol kesehatan 6M diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Mesbah Keluarga dimulai kembali bulan Oktober. Bagi ketua MK yang belum mendaftarkan waktu pelaksanaan MK-nya, dapat segera mendaftarkan di WhatsApp grup MK. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu luang untuk bergabung bersama kami dalam rumah doa pada hari Selasa sampai Kamis jam 11 sampai jam 12 di gereja. Doa persiapan ibadah raya akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Adik-adik dapat menyaksikan sekolah minggu online dengan link yang dikirim via WhatsApp grup keluarga GBI Ebenezer. Sekolah minggu secara tatap muka diadakan setiap minggu kedua, keempat, dan kelima di lantai 2 gedung gereja. Pastikan putra-putri Bapak Ibu memakai masker dengan benar. Tetap patuhi protokol kesehatan dan apabila sedang tidak enak badan, mohon untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah secara online. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendorong anak-anaknya untuk selalu semangat bersekolah minggu. Budget Natal 2021 sebesar 12 juta. Periode pemberian persembahan Natal 2021 dimulai dari bulan Oktober sampai Desember 2021. Amplop Natal disediakan di pintu gereja. Gereja akan mengadakan baptisan air. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat mendaftar kepada Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Pendaftaran paling lambat pada hari Minggu 31 Oktober. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Finesia Adeline pada tanggal 18 Oktober. Ibu Handayani pada tanggal 19 Oktober. Mazmur Kristi Pamuji pada tanggal 19 Oktober. Theodora Rinda Hernawati pada tanggal 19 Oktober. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, semalam aman? Beritanya sampai ada yang gak berani pulang, Salatiga. Katanya Salatiga kok ada gempa. Tapi puji Tuhan, setiap kita percaya apabila kita melekat kepada Tuhan, pertolongan Tuhan buat kita senantiasa. Amin. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama naikkan satu pujian buat kemuliaan Tuhan. Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama Tuhan Yesus. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya kekasih Engkau Tuhan. Mari jemaat. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi
Yesus, Engkau penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, katakan dengan iman. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu penghibur, pelindung kami, menara kekuatan. Terima kasih. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu Tuhan. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah, bagi Dia pujian hormat.
Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang layak kami puja dan kami anugerah. Yesus, Engkau berkuasa atas seluruh muka bumi ini Tuhan. Haleluya. Yesus, semua kekuatan kami serahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau lebih berkuasa dari apapun ciptaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Nyanyi dan bersoraklah. Haleluya. Pujian hormat kuasa baginya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, semuanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari cepat, jemaat saja nyanyikan pujian dengan iman. Bersama-sama. Nyanyi. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Yesus benar Tuhan. Gunung tunduk, apapun yang terjadi Tuhan, kami bersama-Mu. Namamu, ku bersuka atas perbuatanmu. Rindu jemaat saja tetap nyanyikan pujian ini dengan iman. Nyanyi dan Kau berkuasa atas semuanya ya Tuhan. Laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kami bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan iman berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan Allah besar. Katakan Allah berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk untuk menikmati Engkau lebih lagi ya Tuhan. Bertahtalah atas pujian kami. Siapkan hati kami untuk menerima berkat-berkat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan setiap kami yang ada di sini Tuhan. Dengan segala yang ada pada kami, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Kami siap tinggikan Engkau. Karena
hanya Engkaulah Tuhan, kekasih jiwa kami, Allah di atas segala Allah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siap memuji Engkau. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Sekali lagi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan. Mari bertepuk tangan dulu. Kasih Allah selalu baru setiap amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita. Kau nari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah amin, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Mari dengan sukacita, dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Mari yang sebelah sini dulu nyanyinya. Dengan sukacita, dengarkan suaranya lebih kencang lagi. Haleluya, nyanyi bagi Dia. Yang tengah tolong dipimpin ya Om. Nyanyi buat Tuhan, haleluya. Dengan sukacita, haleluya. Dengan sorak memuji, ku naikkan. Nyanyi bagian ujung. Ini jemaatnya lebih banyak. Pimpin Mbak Dina ya, lebih kencang ya nyanyinya. Dengan sukacita, mari menari buat Tuhan. Ku naikkan pujian bagimu Tuhan. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Mari bersama-sama dengan lebih bersukacita buat Dia Tuhan. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk katakan dengan kencang walaupun pakai masker, Tuhan Yesus luar biasa. Katakan sebelah kanan kita, Tuhan Yesus luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Satu pujian buat Tuhan Yesus. Allah peduli.
Dan pujian ini kata-kata pertamanya seringkali kok pujian kata-katanya banyak perkara. Tapi saya tahu kalau enggak mau banyak perkara ada di Ngebong atau di Benjawi. Jambe Wangi kok Benjawi. Ya, orang itu banyak masalah, tapi bersama Tuhan Yesus kita bisa menghadapinya. Haleluya. Kita akan datang pada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara, Engkau ada bersama kami Tuhan. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara
saudara kita bangkit berdiri. Biarkannya Tuhanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Engkau mengerti, sebab Allah mengerti. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Kami Terima kasih, Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang mengerti setiap persoalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau menjagai setiap kami, Kau yang membela kami, Kau yang menolong setiap kami. Terima kasih Kau yang kami andalkan, Pakai kami Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami sanjung. Oh, Kau hadir di tengah kami pagi ini. Hadiratmu memberi kekuatan, hadiratmu menghiburkan, hadiratmu memulihkan setiap kami, Amin Tuhan. menjamah setiap kami, mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati kami, oh, melembutkan hati kami, Melembutkan hati kami. menjamah hadiratmu segalanya dalam hidup kami. Kami dipulihkan, kami disegarkan dalam hadiratmu. Oh, kami mendapat kekuatan baru dalam hadiratmu. Syaralabayaralabakakaralabaya shandara. Terima kasih Yesus. Suralamaya shandara bayaralamaya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, lawatan hadirat-Mu boleh menjamah hidup kami Tuhan, menjamah roh kami, menjamah jiwa kami, menjamah hidup kami, menjamah hati kami Tuhan Yesus. Setiap kami yang mengalami beban berat Tuhan, keletihan, kelesuan, biarlah hadirat-Mu Tuhan sekali lagi pagi hari ini menyegarkan roh kami, menyegarkan jiwa kami, menguatkan hati kami. Setiap kami yang letih dan berbeban berat mendapat kelegaan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap kami bahkan sampai ke dalam hati kami Tuhan. Kau yang terus menyelidiki hati kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, pada saat kami ada di tempat ini Tuhan, pada saat kami mengangkat tangan kami, pada saat kami mengangkat pujian kami, pada saat kami mengangkat penyembahan kami tahu Engkau berkenan Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan kepada Tuhan saat ini, syukur kami, penyembahan kami, pujian kami, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu yang berkata bahwa Engkau bersemayam, bertata di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kami
tahu Tuhan Engkau ada hadir bertata di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus Kau hadir di tengah kami, urapi setiap kami. Bapa, sebentar kami akan dengar firman-Mu, biarlah segala yang baik yang datang daripadamu Tuhan, bukan kemampuan hikmat manusia, tapi semata-mata karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh dengar firman-Mu sebentar Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi penuntun, menjadi penolong, menjadi segalanya dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh tetap terus berada di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami terus dibentuk, diubahkan. Kami boleh memiliki pikiran perasaan yang seperti Engkau. Hidup kami terus dibawa Tuhan menjadi seperti Engkau. Terima kasih kami menyiapkan hidup kami Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Kami percaya hadir Tuhan menguasai tempat ini, menguasai hidup kami, menguasai hati kami. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap sambut firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Doa saya, harapan saya terus setiap kita tetap dalam pertolongan, perlindungan Tuhan ya. Seperti tadi pemimpin pujian kan lewat lagu yang sudah ada, di awal sudah dikatakan banyak apa? Perkara ya. Hari-hari ini, bukan hari-hari ini ya, tahun-tahun kemarin, bulan-bulan, bahkan mungkin sampai hari ini gitu, banyak perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap harus percaya bahwa Tuhan bukan Tuhan yang tinggal diam. Amin. Ya. Dia bukan Tuhan yang cuman ngeliatin tok gitu loh. Tapi dia mencermati, memperhatikan gitu. Saat yang tepat untuk apa? Menolong setiap kita. Bagi kita yang terus percaya, terus berharap ya, terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah gitu. Masalah boleh datang, silih berganti, tapi kalau kita tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pasti menolong setiap kita. Amin. Nah, bulan ini tetap masih bulan misi dan penginjilan, Mbak Saudara. Nah, saya sebetulnya gini, sudah mempersiapkan, ya memang ada bahan ya dari pusat gitu. Saya sudah baca berulang-ulang gitu ya, saya terus pelajari sambil saya juga belajar beberapa firman Tuhan gitu ya terus gitu. Nah, sampai tadi pagi gitu ya, saya tetap maksudnya sepanjang mempersiapkan saya banyak baca juga, terus renungkan firman Tuhan gitu. Apa sih yang Tuhan taruh dalam hati saya gitu ya. Jadi saya sudah siapkan gitu. Tapi hati saya tuh Tuhan taruh gitu ya, kok kuat untuk menyampaikan yang berbeda dari ini gitu. Jadi karena apa, saya terus renungkan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa beberapa yang lihat status saya gitu ya. Nah, itu berhubungan beberapa ayat tapi mengacu pada satu kesimpulan gitu ya yang saya dapatkan. Yang pertama itu di dalam Roma 8:28 ya. Kita tahu itu ya ayat itu. Artinya gini, bahwa dalam segala perkara, dalam segala sesuatu Tuhan itu turut bekerja. Artinya dalam saat susah, saat senang, Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan, betul ya? Bagi setiap kita orang yang mengasihi Tuhan gitu. Nah, terus juga dalam status saya menulis mencatat begini. Sebenarnya kalau kita belajar mengerti segala sesuatu yang kita alami terjadi dalam hidup kita, masalah-masalah ya tadi ya, persoalan-persoalan semua gitu loh. Entah seluruh persoalan lah, bentuknya apapun gitu. Itu tidak ada yang kebetulan, amin. Betul nggak? Saya tuh sharing sama Ibu Gembala gitu ya, sempat kemarin tuh ada ngobrol-ngobrol beberapa. Nah, saya ingat yang gini. Kita tahu nih alam semesta ya, ini kita percaya kepada firman Tuhan. Bicara tentang alam semesta, saya juga sering sampaikan beberapa kali itu. Banyak benda-benda langit gitu ya, alam semesta di planet-planet yang begitu besar, begitu banyak jutaan, mungkin miliaran gitu ya perkiraannya gitu. Itu kok bisa, maksudnya namanya tata surya kan, artinya tertata gitu. Enggak ada yang nabrak sini, itu teratur. Apakah itu sebuah kebetulan? Enggak kan? Yang begitu besar, ribet, luar biasa gitu. Kalau kita pikir, itu kok bisa tertata gitu ya, berputar dengan apa maksudnya begitu teratur gitu loh. Enggak kepikir, rumit. Tapi yang luar biasa seperti saya sampaikan juga, Tuhan luar biasa gitu. Ternyata tidak hanya memperhatikan gitu ya, mengatur gitu loh. Hal-hal yang besar dan luar biasa itu yang enggak kepikir sama pikiran kita. Tapi firman Tuhan juga mencatatkan, bahkan dibuat lagu. Sehelai rambut kita yang jatuh, daun yang lepas gitu ya, gugur dari sebuah pohon. Ternyata juga itu Tuhan tanpa seizin Tuhan.
nggak bakal jatuh gitu, nggak bakal copot kan, lepas gitu. Artinya luar biasa Tuhan kita. Segala perkara yang terjadi, entahkah hal-hal yang baik kita alami, mungkin hal-hal yang buruk, itu semua tetap dalam kendalinya Tuhan. Amin. Tetap dalam kuasanya Tuhan. Secara sederhana saya katakan, pasti gak kebetulan, pasti ada tujuannya. Amin, saudara. Dan kita tahu tujuannya, pasti tentunya untuk membentuk setiap kita. Gitu. Saya katakan gitu, tidak ada satu perkara yang kebetulan. Gitu ya. Sekalipun mungkin itu buruk kita alami, kadang-kadang gini, seperti saya mencatat gini, Tuhan izinkan masalah itu untuk melihat kita bukan bagaimana kita menangani cara, Tuhan pengen lihat cara kita menangani sebuah masalah itu. Kita cari solusinya bagaimana, tapi ternyata kadang-kadang Tuhan gak perhatikan itu gitu. Tapi Tuhan lebih perhatikan respon kita, hati kita bagaimana tentang masalah itu. Nah, makanya saya katakan begini, kadang-kadang kita itu Tuhan izinkan berada di satu posisi yang benar gitu loh. Kita tahu benar. Tetapi nah respon kita gimana? Apakah kita ketika kita benar, kita ada masalah, kita jadi ngotot, kita marah, pokoknya bersih tegang, pokoknya saya benar, kamu salah. Nah, ternyata Tuhan terkadang nggak perhatikan itu. Hati kita, Tuhan lihat hati kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan gitu ya perkara-perkara itu terjadi, pengen lihat. Apakah kita tetap sabar, waktu kita menabur kebaikan, dibalas sama kejahatan. Apakah kita tetap terus menabur kebaikan? Apakah hati kita tetap tidak berubah, tidak menjadi sombong, ya kan, tidak menjadi keras? Respon-responnya adalah respon-respon yang positif tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini yang saya ingin sampaikan. Mungkin nggak begitu, saya katakan nggak begitu apa ya. Ini hal yang sederhana gitu ya. Saya berusaha untuk mencatat, tapi biarlah saya berdoa ini jadi berkat bagi kita. Saya juga berharap Bapak Ibu setelah baca ini, kita dengar firman Tuhan ini, nanti pelajari lagi di rumah gitu ya, renungkan. Nah, saya beri judulnya, masalah itu apa? Biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, mari kita cek ya, saya juga ngecek. Kadang-kadang ketika kita masuk dalam sebuah persoalan gitu ya, diperhadapkan pada satu masalah, berapa banyak mungkin kita begitu, kita merasa, waduh masalah saya besar, gawat, dahsyat, luar biasa, aduh susah kayaknya gitu loh. Berapa banyak yang pernah? Saya pernah, jujur ya gitu. Pernah gitu. Tapi mari kita nanti perhatikan, masalah itu biasa. Ternyata gitu loh, masalah-masalah yang bagi kita mungkin kita pikir itu besar, dahsyat, luar biasa. Ternyata itu masalah biasa bagi Tuhan. Yang luar biasa itu siapa? Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayatnya, kita akan belajar ya Bapak Saudara. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Alkitab bilang, ya ini terjemahan lain itu bicara tentang pencobaan, bisa tentang ujian, ya tentang persoalan yang kita alami gitu ya, hal-hal yang kita alami. Alkitab bilang pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang terjadi mungkin sampai hari ini ya, siapa yang tahu ya, ialah apa? Pencobaan biasa. Kita mungkin sering gitu ya punya pikiran, waduh masalahku besar, masalah berat kayaknya susah, nggak ada yang bisa tolong. Tapi Alkitab bilang ternyata pencobaan-pencobaan, masalah-masalah gitu ya, yang kita hadapi, ternyata apa Bapak Saudara? Menurut firman Tuhan, biasa. Yang tidak, melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah ini renungkan, pegang firman Tuhan Bapak Saudara ya. Mungkin kalau hari-hari ini ada ya di antara kita yang rasa lemah, kayak masalah terlalu berat, ingat ya, dikatakan itu pencobaan yang kita alami, masalah-masalah itu adalah pencobaan-pencobaan biasa, masalah-masalah biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita mesti pegang firman Tuhan, karena apa? Di sini karena sebab Allah, ini Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Ketika kita diperhadapkan pada sebuah masalah, Tuhan akan apa? Memberikan kita jalan keluar, terjemahan lain memberikan kekuatan. Ya, jadi masalah yang ada yang pertama itu adalah biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Karena apa? Karena janji Tuhan,
Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami pencobaan ujian yang melebihi kapasitas kemampuan kekuatan kita. Karena apa? Karena ada Tuhan yang akan menolong setiap kita. Nah, kenapa sih kadang-kadang orang mungkin berpikir akhirnya mengalami hal yang buruk gitu ya? Ya karena ini, kan Tuhan bilang memberikan kepada kita, memberikan kekuatan dalam terjemahan yang lain. Nah, ada orang-orang yang berusaha dengan kemampuannya sendiri, nggak mampu, bahasanya akhirnya jadi apa? Stres, ya, lebih dari kapasitas kemampuannya. Akhirnya yang terjadi rugi sendiri. Nah, mari saya ajak kita lihat lebih dalam. Nah, ini kan dikatakan pencobaan-pencobaan. Bukan dicatat satu pencobaan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi pernah kan? Jadi bukan begini, kita ngalami sebuah masalah satu. Selesai, ada ya gitu ya, selesai, baru berapa hari atau 2 minggu, ada masalah lain. Pernah nggak ngalamin begitu? Baru seminggu, udah beres, ada lagi gitu. Terus jalan sebulan, beres satu masalah. 2 bulan ada masalah lagi. Pernah yang ngalamin seperti ya. Tapi ini dikatakan gini, pencobaan biasa. Artinya pernah juga pasti kita ngalami gini. Jadi berbarengan gitu loh. Satu masalah sedang kita hadapi, persoalan sedang kita hadapi, belum beres, ada masalah yang lain. Pernah nggak ngalami gitu? Saya pernah sih. Pernah gitu loh. Kadang-kadang begitu rasanya, aduh gimana. Nah tapi mari saya ajak kita, kalau kita renungkan ayat ini, kita percaya bahwa sebetulnya benarlah firman Tuhan. Sebetulnya kalau kita mau memandang secara firman Tuhan gitu ya, berpikir secara firman Tuhan, persoalan-persoalan yang kita alami itu persoalan-persoalan yang biasa, amin. Ya, karena Tuhan akan berikan kemampuan, berikan kekuatan. Nah, jadi saya ajak sekali lagi kita mengatakan, masalahku biasa, Tuhanku luar biasa. 3, 2, 1. Masalahku biasa, Tuhanku luar biasa. Nah tentunya begini Bapak Saudara, saya sungguh yakin dan percaya ya, apa yang maksud perenungan saya juga, yang apa yang saya sampaikan tadi gitu. Setiap masalah yang kita hadapi ini enggak kebetulan gitu loh. Berarti ada sesuatu. Nah, dalam terjemahan lain di sini Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya begini, waktu kita ngadepin ada di perhadapan pada sebuah masalah, justru lewat masalah itu gitu loh. Kita itu bisa apa? Bisa keluar, bisa bertahan. Dalam arti sederhananya, kita tuh naik tingkat. Kalau nggak ada masalah, ya kita akan segitu-gitu aja. Tapi begitu ada masalah, lewat masalah itu kita akan naik tingkat. Nah, paling sederhana saya katakan, kenapa sih masalah diizinkan? Banyak hal. Tapi yang saya percaya, ya, kalau bicara tentang kemarin Jumat ibadah WBI, Ibu Lida nyampaikan tentang kedatangan Tuhan segala macam. Saya sangat yakin dan percaya semua perkara yang terjadi yang Tuhan izinkan, sebetulnya kuncinya cuma satu. Gitu. Untuk apa sih? Membentuk kita, betul nggak? Bukan masalah ada supaya kita tambah kaya, itu efek samping berkat-berkat. Tapi tujuan utamanya adalah membentuk hidup kita, membentuk hati kita, membentuk karakter kita. Sehingga kita layak masuk dalam kerajaan sorga. Bisa bayangkan Bapak Saudara, kalau karakter kita berantakan saya katakan, terus kemudian kita masuk sorga. Kacau kan di sorga kan. Saya sangat yakin percaya tujuannya adalah apa? Supaya hidup kita, hati kita, karakter kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah mari kita lihat selanjutnya. Nah ini sebelum saya kesini saya ingin ada satu kemarin itu kalau nggak salah saya sampaikan apa saya lupa ya, saya sampaikan di sini juga di MK gitu. Jadi tentang orang Jepang itu nelayannya, orang Jepang sendiri gitu ya, itu kan suka makan namanya sashimi. Sashimi itu makanan Jepang yang memang diolah, dihidangkan tanpa dimasak gitu Bapak Saudara. Jadi memang ikan segar mentah gitu loh. Nah, jadi ikan yang bagus itu kan mereka mesti tangkap ke tengah laut gitu loh. Nah, ikan yang bagus ya, jadi nggak ada di pinggir pantai gitu ya. Tempatnya yang lebih jauh di laut yang dalam gitu. Nah, jadi mereka pergi ke sana tangkap. Ketika mereka dapat bawa ke pantai, ternyata dikatakan ikannya itu sudah apa? Ada sebagian yang sudah mati, terus udah lemas, mabok, udah tidak segar lagi karena perjalanannya cukup jauh gitu loh. Jadi mereka berpikir gimana? Nah kalau sudah nggak segar kan orang males kan, makannya maunya yang segar gitu. Orang Jepang memang sukanya begitu ya.
kulturnya di sana makan yang mentah gitu, jadi ciri khas. Nah, jadi nelayan itu berpikir bagaimana supaya ikannya tetap segar gitu ya. Nah, jadi mereka dapat sebuah ide. Jadi mereka akan ciptakan sebuah kolam yang besar diisi air di kapal itu. Jadi, nah begitu tangkap ikan dapat, ikan dimasukkan situ, tapi tidak lupa mereka masukkan ada hiu-hiu kecil gitu loh, ditaruh di situ. Jadi sepanjang perjalanan sampai pantai, apa yang terjadi? Ikan-ikan yang ditangkap itu tetap segar, nggak nggak mati gitu ya. Semuanya tetap segar. Tahu nggak kenapa, Bapak Saudara? Karena apa? Ikan-ikan itu yang ditangkap itu dikejar oleh hiu itu. Wah, jadi kan gerak terus, karena dia bergerak terus, dia tetap segar, nggak mati. Nah, saya dapatnya begini, Bapak Saudara. Masalah-masalah, pencobaan-pencobaan, ini bukan kebetulan. Anggaplah masalah-masalah yang kita hadapi ya, segala sesuatunya, persoalan dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan semua. Anggaplah itu seperti hiu-hiu kecil yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa, Bapak Saudara? Supaya kita tidak lemes. Bahkan maaf saya katakan mati rohani. Nah, justru lewat masalah-masalah ini supaya apa? Iman kita tetap apa? Tetap seger gitu loh. Wah, tetap seger. Amin. Nah, kita next ya. Saya ada mencatat dalam Ulangan 7 ayat 1 berbunyi demikian, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Jadi ini gambaran gini Pak Saudara, kalau saya tafsirkan ya, atau pengertian secara rohani ya gitu. Jadi seperti saya katakan masalah-masalah gini, salah satunya memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk apa sih? Untuk membentuk karakter kita. Jadi ada masalah-masalah yang memang gitu Tuhan berikan ya kepada kita untuk kita bisa selesaikan. Dengan tentunya pertolongan Tuhan, tapi kita yang langsung selesaikan, betul? Ya. Tetapi ada masalah-masalah yang memang kita mau apapun kita nggak bisa selesaikan gitu loh, secara langsung. Nah, tujuannya adalah apa? Memang Tuhan sengaja gitu loh. Untuk apa? Ia membentuk satu sisi masalah yang ada itu untuk ngebentuk hati kita, membentuk karakter kita. Nah, mari kita lihat di sini. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu bangsa yang lebih berkuasa, ya, lebih kuat, greater, lebih besar gitu ya, lebih kuat gitu loh, lebih berkuasa. Artinya begini, kalau ada orang lebih kuat dari kita gitu ya, misal kalau saya katakan pegulat ya, yang satunya itu dia levelnya besar ya, mungkin beratnya 100 kilo, yang satu cuma 50 kilo. Pokoknya begini, begitu yang kecil itu ditangkap, dipegang itu dia nggak bisa ngelawan karena lebih besar daripada yang yang kurus ini gitu loh. Kalau ada yang lebih berkuasa, lebih kuat segala macam, kita bisa ngapain kira-kira Bu Saudara? Nggak bisa apa-apa, betul nggak? Nggak bisa, bahasanya ya udah nerima aja. Nah, ada kalanya Tuhan izinkan gitu loh ya, persoalan-persoalan itu. Ternyata kita nggak bisa apa-apain gitu loh Pak Saudara. Bahasa rohaninya, kita mau tengking juga nggak bisa. Gunung berapi meletus, duar, gempa, tengking, Tuhan jangan gempa. Lah ya itu kan memang memang kejadian yang natural gitu loh. Mau ditengking bagaimana? Emang ada rohnya, roh gunung berapi? Menurut saya sih tidak gitu. Nah, kita harus alkitabiah. Jadi memang ada satu hal yang Tuhan izinkan. Nah, di sini dikatakan bagaimana Tuhan menghalau. Nah, kita kan kadang-kadang ketika kita ngadepi masalah, kita maunya cepet, betul nggak? Oh, cepet beres. Tuhan, tolong cepet beres gitu. Tapi ternyata kadang-kadang Tuhan gini, sabar gitu loh. Sengaja Tuhan biarkan pelan-pelan gitu loh. Untuk apa? Ngebentuk kita nih. Supaya kalau kita kan maunya cepet-cepet.
Nah, artinya apa? Kita ini kurang sabar. Tuhan lagi bentuk supaya kita sabar. Bagaimana sih Tuhan menghalau ini? Nah ya, bicara tentang 7 bangsa. Kita lihat di dalam Ulangan 7, pasal 7 ayat 7. Oh itu kelebihan. Pasal 7 ya, ayat 22. Dicatat demikian. Tuhan Allahmu akan menghalau apa? Bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Nah, kalau boleh saya terjemahkan, bicara tentang bangsa yang tadi kan itu bicara gambaran rohaninya, persoalan-persoalan yang besar ya yang terjadi dalam kehidupan kita itu besar, kita nggak bisa, kita nggak mampu. Memang artinya butuh Tuhan. Nah, Tuhan apa katakan? Aku akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Bahasanya apa? Mengikis, itu bisa juga ya. Jadi sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Nah sebentar, ini kecepatan. Nah jadi begini saudara, Tuhan bilang Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Jadi saya langsung saja ya tadi. Nah ini dia. Jadi Tuhan itu dikatakan akan menghalau bangsa-bangsa ini yang tujuh bangsa itu ya. 7 bangsa yang besar, yang lebih dahsyat dari Israel, lebih kuat gitu loh. Ya. Nah, dikatakan sedikit demi sedikit ya, little by little. Artinya tidak boleh membinasakan dengan segera, dengan cepat atau dengan tuntas. Kenapa tidak boleh? Jadi begini, ternyata kalau misalnya bangsa Israel itu menuntaskan musuhnya, yang ketujuh bangsa ini langsung tuntas, kan dikatakan di sini dicatat apa? Ada hewan-hewan liar ya. Nah, terjemahannya ada ya, saya tulis ya. Oh, ini dia. Nah, ternyata gini, di sana itu ada binatang hutan. Alkitab bahasa Inggris itu menggunakan kata the beast, binatang buas. Nah, maksudnya jadi gini, kalau misalnya bangsa Israel itu segera menuntaskan musuhnya, binatang buas yang ada pada waktu itu akan menjadi terlalu banyak. Maksudnya gimana sih? Ternyata begini, bangsa-bangsa itu ternyata mereka adalah pemakan gitu, pemburu binatang buas itu. Jadi kalau misalnya langsung dipuntaskan, binatang buasnya terlalu banyak, malah akhirnya apa? Makan, membunuh orang Israel gitu loh. Jadi sama Tuhan sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya jangan langsung habis. Jadi sedikit-sedikit supaya mereka itu jadi ada keseimbangan gitu buat saudara. Jadi orang-orang yang bangsa-bangsa ini, mereka itu yang membunuh binatang ini supaya binatang itu tidak akhirnya menjadi makan orang Israel gitu. Nah ini luar biasa. Tuhan bilang tidak boleh membinasakan dengan segera, cepat atau tuntas. Sedikit demi sedikit. Nah kalau saya terjemahkan dalam pengertian rohani, ada sisi-sisi dalam kehidupan kita. Ya, bicara tentang sifat kita, karakter kita, itu enggak langsung bisa tuntas. Betul? Tuhan izinkan masalah demi masalah gitu. Itu sebagai sarana untuk apa? Untuk mengikis nih ego kita, sifat kita yang masih belum berkenan pada Tuhan, dikit demi sedikit, enggak langsung tuntas. Supaya kita belajar gitu di dalam masalah itu. Kita bertumbuh lewat masalah itu gitu. Jadi bukan kebetulan. Sampai sini kira-kira nangkep Bapak Saudara ya. Nangkep ya, masalah-masalah yang ada yang kita alami. Ya banyak macam gitu. Tentunya juga bicara tentang hubungan dengan orang lain. Itu membentuk karakter kita. Membentuk hati kita. Supaya menjadi seperti yang Tuhan ingin. Ya, karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Nah, ada 7 bangsa. Saya catat. Jadi ini pengertiannya ya secara rohani. Yang pertama itu adalah bangsa Het. Arti Het itu adalah teror. Ya, kalau dulu kita tahu kata teror dari mana? Dari kejadian bom, betul ya. Bom Bali. Waduh ada teroris gitu loh. Wah jadi orang pada ketakutan semua. Cuma orang Indonesia aja yang hebat ya. Di tengah-tengah teror katanya masih ada yang jualan sate, jualan apa tuh bom lagi meledak di mana-mana tapi ramai kumpul gitu. Tapi artinya teror ini membuat orang jadi ketakutan, betul gak? Teror. Nah
pengertian rohaninya apa sih? Apakah terus kita berawas-awas kepada bom? Ya itu secara harfiahnya, tetapi secara kerohanian gini. Ada, kita pernah mengalami teror-teror gitu ya. Ada orang-orang yang entahkah dalam lingkungan pekerjaan, dalam pelayanan bisa jadi juga, atau dimanapun. Ya, mertua menteror menantu menteror mertua dengan kata-kata, apalagi sekarang zaman teknologi canggih gitu, lewat WA, lewat segala macam, nama disamarkan, media sosial itu bisa menjadi alat teror yang luar biasa, orang jadi takut gitu ya. Itu ada, saya baca beberapa kisah-kisah yang menggunakan media untuk menteror seseorang. Maaf gini, jadi ada orang yang pacaran gitu ya. Pacaran, ternyata semasa pacaran sempat melakukan hubungan suami istri, kemudian putus gitu kan. Setelah putus, cowoknya nggak mau putus, pokoknya kamu harus tetap jadi pacar saya. Ceweknya sudah gak mau, ya mungkin karena nggak betul ya, nggak beres nih ternyata gitu. Tapi dia ancam, dia rekam hubungan yang nggak bener itu, jadi bentuk video yang porno gitu loh. Nah jadi kan ketakutan, ada teror gitu, teror itu datang. Sehingga bagaimana? Nah kalau kita lihat kasusnya ya dilaporkan polisi saja gitu. Tapi mungkin itu satu gambaran yang terjadi. Tapi mungkin dalam lingkungan kehidupan kita ada teror-teror, bentuknya banyak gitu kan. Lewat perkataan apa yang membuat kita jadi ketakutan gitu. Tapi seperti saya katakan bahwa Tuhan izinkan kadang-kadang teror-teror ya, mungkin mertua menekan menantu. Ya mungkin ada sikap kita yang mungkin masih belum baik dengan mertua. Atau mertua dengan menantu, orang tua dengan anak. Banyak gitu buat saudara. Tuhan izinkan itu untuk apa sih? Untuk membentuk kita supaya tidak sombong gitu. Nggak bisa ditengking gitu. Itu bicara tentang perubahan hidup ya. Bagaimana kita bisa berubah sesuai firman Tuhan. Ini teror yang kedua. Saya nggak lama-lama ya. Langsung kelima. Yang kedua, nah itu bangsa Girgasi. Apa sih Girgasi ini? Arti Girgasi adalah stirring out trouble. Orang-orang yang menimbulkan persoalan. Dimanapun kita berada, nggak di rumah, mungkin ya di tempat pekerjaan, ada aja orang yang bikin masalah gitu loh. Betul nggak? Pernah nggak ngalami? Setiap kali ketemu orang ini gitu, atau kita tahu itu orang itu di mana selalu bikin, saya sempat waktu itu juga sampaikan, ada orang yang menimbulkan masalah selalu gitu loh. Ya, menimbulkan persoalan. Ada banyak orang di sekitar kita, orang-orang yang senantiasa menimbulkan persoalan. Mungkin itu ya kalau yang punya usaha, ada karyawannya, aduh susah ya dikasih tahu gitu, trouble terus gitu loh. Nah, bisa juga teman kerja atau mungkin tetangga atau mungkin teman sepelayanan. Tapi itu memang sengaja Tuhan izinkan ya. Untuk apa sih? Membentuk kita. Apakah kita tetap sabar, respon kita tetap baik terhadap orang itu bentuk hati kita, saudara. Nggak bisa kita tangking-tangking. Satu sisi masalah Tuhan izinkan untuk ngebentuk kita juga. Kita dibentuk, nah saya gini sederhana, karakter saya salah satu dibentuk oleh siapa? Ibu gembala, istri saya gitu. Orang yang paling dekat kan. Firman Tuhan berbicara besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Artinya apa sih? Persoalan-persoalan yang kita hadapi. Itu satu sisi nggak kebetulan betul. Jadi adalah untuk membentuk kita juga gitu. Jadi kita nggak bisa tangking. Memang Tuhan, ya kamu tangking nggak bakal bisa. Orang Tuhan izinkan itu untuk ngebentuk sikap kita, membentuk hati kita. Amin, Bapak Saudara. Nah lanjut ya. Ini ada 7 kan, jadi saya nggak lama-lama. Nanti Bapak Saudara bisa renungkan ya. Bangsa Amori, arti Amori adalah challenge with words. Membantah dengan kata-kata. Nah ada juga nih orang yang begini. Ada orang sekitar kita yang selalu bantah gitu ya. Nah biasanya anak-anak nih, anak-anak perlu denger ya. Diberitahu apa bantah, dibilang gini bantah, dikasih A bantah, bilang jalan gini bantah terus. Kerjanya bantah, semua orang dibantah gitu. Nggak pernah nurut gitu loh. Kita ngomong begini gitu, tapi kalau kita renung, kita jadi kesel kan, betul nggak? Wah kesel, tapi kenapa? Tuhan izinkan ada orang-orang begini ketemu sama kita. Satu sisinya, Tuhan bentuk kita gitu loh. Kita supaya tetap sabar, respon kita seperti apa. Banyak orang-orang seperti ini, tapi tidak di gereja ini, amin. Di gereja Kutub Utara sana. Amin. Nah, di sini yang mau adalah jemaat Tuhan, anak Tuhan yang terus mau dibentuk karakter dan hatinya. Amin. Ya, supaya kita betul-betul berkenan kepada Tuhan. Lanjut. Yang keempat, bangsa Kanaan.
Artinya apa sih? Kanaan itu artinya trapper, perangkap. Zaman sekarang. Jebakan dan segala macam di dalam segala macam. Ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan dengan cara-cara yang licik gitu loh. Mungkin Bapak Saudara pernah ngalamin kan, aduh saya maksudnya baik kok begini. Tapi kok dia malah menjatuhkan saya, caranya jahat luar biasa. Pernah nggak ngalamin gitu? Pasti ada ya. Tapi ini nggak kebetulan. Nggak ada yang kebetulan, saya katakan sekali lagi. Tuhan izinkan supaya kita makin terus dimurnikan, hati kita makin terus seperti punya respon yang seperti Tuhan. Tuhan ditangkap, disiksa gitu ya. Wah, kalau ngomongin tentang Tuhan udah kita nggak bisa ngomong apa-apa loh. Gak ada bandingnya, betul kan? Dia nggak salah, tapi Tuhan cuma tutup mulutnya tuh, nggak ngomel, nggak apa. Wah, itu luar biasa. Nggak mudah, tapi kalau kita mau belajar firman Tuhan, pasti kita bisa menang. Amin. Lanjut. Yang kelima, bangsa Feris. Arti Feris adalah illegal camper on my ground. Artinya penyerobot. Ini sekarang lagi masa sulit Bapak Saudara ya. Usaha sulit segala macam gitu. Orang buka usaha gini belum tentu bisa eksis ya. Kalau ya bersyukur tetap gitu ya. Nah, banyak orang berpikir gimana ya usaha-usaha lapangan pekerjaan yang memang bisa akhirnya saya bisa tetap survive gitu loh. Bisa hidupi keluarga saya, dapur saya tetap ngebul. Nah, mungkin saya buka usaha makanan, bakmi ayam gitu loh. Tiba-tiba baru aja buka. Di sebelah ada yang buka bakmi ayam. Saya buka apa lagi? Bubur kacang hijau gitu loh. Ya, entahkah di rumah sendiri atau di mana gitu. Baru di sebelah ada tukang bubur. Siapa sih yang jadi penyerobot biasanya? Sejenis, ya kan? Maksudnya begini, sesama bis dilarang saling mendahului. Artinya yang nyerobot tukang bubur, nggak mungkin kan tukang cukur, betul nggak? Jadi sejenis gitu loh. Kita usaha ini ada aja orang yang iri gitu loh, pengen menyerobot bahasanya lahan kerja kita gitu loh. Kok saya ini dia ikut aja gitu. Nah, kadang-kadang, ini banyak ya. Banyak kan, ada orang-orang, dia usaha itu laku banget ya. Tapi tentunya begini, ada tempat-tempat yang memang akhirnya menjadi satu lokasi gitu ya. Itu kayak yang D9 ya, Singkong itu satu jalanan jualan itu semua. Ini diawali dengan satu orang gitu. Terlepas daripada masalah iri hati dan segala macam, tapi secara positifnya memang akhirnya di situ jadi tempat pusat berjualan gitu kan. Bisa menghidupi, tetapi yang ini gitu, nah ini yang nggak boleh sebetulnya gitu ya, menjadi penyerobot. Tetapi kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita alami, Bapak Saudara, saya kembali lagi untuk ngebentuk kita, respon kita, hati kita gimana sih? Ngerti ya Bapak Saudara ya? Bagaimana kita bisa menyikapinya, meresponinya gitu. Ini memang terjadi, nggak bisa gitu loh. Tiba-tiba aja kita mau ke kiri, dia ikut ke kiri. Kita ke kiri sini ya, ke kiri, orang ke kiri. Kita ke kanan dia ikutkan, ada aja orang gitu yang iri hati ya, menyerobot. Tukang bubur tadi saya udah tulis. Langsung ke 6, bangsa Hewi. Hewi artinya apa? Poison, racun. Nice, kok cepet habis. Bentar ya, coba di Nah ini, ada orang-orang yang begini ya. Di depan kita baik, oke, manis, ramah. Tapi di belakang, dia mau gitu. Ada yang begitu kan. Firman Tuhan ada tuh. Di Amsal tuh banyak bilang orang-orang yang tipe begini. Wah, kamu mesti hati-hati ya. Kamu coba perhatikan gitu loh. Ada orang-orang yang mulutnya manis, ramah luar biasa di depan kita. Tapi di belakang kita ngomongin. Di depan kita oke, di belakang nusuk, di depan kita oke, peluk, wah cipika-cipiki, tapi di belakang gosipin gitu. Saya ada lihat sebuah quote atau apa ya gitu ya, video kecil gitu. Jadi ada orang tanya, ya temennya ya, satu orang tanya sama temennya, kamu tahu nggak? Ada yang ngomongin kamu loh di belakang kamu. Terus dia jawabnya apa? Oh, gitu, enggak apa-apa. Artinya kalau dia ngomongin di belakang saya kan ada di depan gitu. Saya di depan dia, artinya kan dia lebih baik gitu loh. Nah itu secara positif gitu saudara ya. Pasti ada orang-orang yang seperti ini, tetapi ini tidak kebetulan.
Tuhan izinkan. Untuk apa? Nih kembali lagi kepada soal hati. Kemarin juga kan sudah minggu kemarin juga disampaikan ya, disinggung juga oleh Mas Kris kan, bicara tentang soal hati, semua soal hati ya. Next, yang terakhir, bangsa Yebus. Arti Yebus adalah orang-orang yang menimbulkan kecenderungan jahat. Ada orang-orang di lingkungan kita yang mempengaruhi kita, itu ngajaknya atau apa sih lingkungan ya, yang selalu kecenderungannya adalah mengajak hal yang jahat gitu loh. Membawa kita akhirnya bisa berpikir jahat atau melakukan yang jahat gitu loh. Tuhan izinkan nggak kebetulan. Nah saya ingat satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Ini saya catat. Namanya kalau tidak salah sebentar ya saudara. Oh iya, seorang hamba Tuhan. Namanya John Wesley ya. Hidup di zaman awal. John Wesley ini seorang pengkhotbah hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai luar biasa Bapak Saudara. Tapi dia punya seorang istri yang luar biasa juga gitu. Bahkan saya pernah baca satu kejadian ketika dia lagi berkhotbah gitu ya. Dia sedang berkhotbah di hadapan jemaat. Istrinya itu tiba-tiba duduk di depan kayak orang interupsi. Bohong gitu loh. Bohong. Pokoknya selalu bantah, selalu ngomongin atau ini si John Wesley-nya ini. Tapi John Wesley ini luar biasa gitu loh. Dia nggak pernah sakit hati sama istrinya gitu. Sampai pada satu waktu istilahnya diakennya gitu ya, pengurus-pengurus gerejanya gitu loh. Itu kan udah bahasa kita deh. Ini Ibu Gembala kok begini amat sih ya gitu ya. Sampai mereka tuh ambil keputusan, Pak John, udah deh gini aja. Ceraiin aja lah, istri kok kayak begitu. Dosanya kami yang tanggung. Sampai begitu, saking seremnya gitu ya. Tindakan daripada istri John Wesley ini. Tapi yang luar biasa, maksudnya gini, sampai kemudian istrinya ini meninggal. Gitu, meninggal. Yang lain, dia kan taunya, wah puji Tuhan ya Pak, gitu. Akhirnya meninggal juga gitu, Bapak bisa bebas. Tapi John Wesley gitu, di depan kubur istrinya itu, dia nangis luar biasa. Dia ngomong begini ya, sampai dibilang gini. Nah ini yang dibilang, ini bahasa saya ya, sampai sidang jemaatnya berkata, ini kami semua sidang jemaat tanda tangan Pak. Juga nama jelas bahasanya gitu. Alamat, nomor KTP, kalau Bapak ceraikan istri Bapak, kami akan datang ke sorga, istilahnya gitu. Kami yang akan jawab, kami yang tanggung. Tapi John Wesley itu tidak menceraikan istrinya sampai istrinya meninggal. Jadi sampai di pemakaman John Wesley bilang begini, istri saya ada, ya dia begitu memang itu. Tapi dia ada untuk apa sih? Izinkan untuk apa? Menyempurnakan saya. Wow, luar biasa ya. Untuk menyempurnakan saya. Nggak bisa ditengking. Kadang kan masalah-masalah memang Tuhan izinkan untuk apa? Bentuk hati kita, bentuk karakter kita. Nah saya tutup dengan terakhir, memang saya tidak catat di sini. Ternyata begini, saya tidak baca gini. Bapak Saudara, tahu kisah di dalam 2 Tawarik, pasal 20 waktu ketika Raja Yosafat kerajaannya diserang oleh 3 bangsa kan ya. Nah salah satunya adalah bangsa Moab. Bangsa Moab itu artinya pemberontak. Nah secara singkat waktu mereka diserang oleh bangsa-bangsa ini, apa yang terjadi? Nah saya dulu sempat sampaikan ya, bisa aja dia lawan lah gitu walaupun resikonya kalah gitu. Tapi yang luar biasa apa sih? Dia ambil keputusan apa? Untuk mencari Tuhan gitu loh. Mencari Tuhan. Keputusan untuk mencari Tuhan. Nah apa sih yang mau saya sampaikan bagi kita semua, bagi diri saya juga. Ketika ada masalah, itu bukan kebetulan. Kadang-kadang kita larinya kemana kalau ada masalah? Dengan kekuatan kita minta bantuan orang lain. Tapi yang Tuhan mau, waktu ketika masalah datang, lari kita kemana sih? Datang kepada Tuhan. Nah, ayat terakhir, kalau bisa boleh ditayangkan, di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-26. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-26. Boleh tolong ditayangkan? Nah, 2 Tawarik pasal 20 ayat 26. Nah, jadi gini Pak Saudara. Singkat saya cerita, jadi mereka menghadapi sebuah peperangan gitu ya. Menghadapi sebuah peperangan,
sampai pada di ayat ini dikatakan pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Nah, sebelum ayat ini gini, jadi ketika mereka berperang sebetulnya bangsa Yehuda ya dipimpin oleh Yosafat itu mereka nggak berperang, mereka hanya lihat ternyata Tuhan sendiri yang mengacau balaukan musuh-musuhnya itu saling bunuh mati, mereka tuh nggak ngapa-ngapain. Waktu mereka masuk hadirat Tuhan, Tuhan kasih rencananya nih seperti ini. Mereka nggak capek-capek, Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka, musuh saling bunuh. Sampai akhirnya pada hari keempat mereka berkumpul di lembah, mereka lihat wah udah pada mati semua musuhnya. Berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian. Dalam bahasa Indonesianya kan tulis lembah pujian, tetapi dalam bahasa aslinya itu the Valley of Berakah. Bahasa Ibrani, Berakah itu apa sih? Berkah, barokah, berkat. Artinya lembah berkat. Tempat itu lembah berkat. Jadi apa sih yang saya tangkap, yang saya ingin bagikan kepada saudara? Jadi waktu kita masuk di hadirat Tuhan, masalah boleh ada waktu kita masuk hadirat Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, masalah yang kita hadapi, ya kan, itu membawa kesulitan. Tapi waktu kita masuk hadirat Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, masalah itu diubah sama Tuhan jadi apa? Bisa jadi berkat buat kita. Amin. Amin firman Tuhan. Saya undang imam musik, singer WL untuk ke depan kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini. Lewat firman Tuhan, kami boleh dapat mengerti bahwa setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami adalah persoalan biasa Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami boleh menghadapi itu semua Tuhan. Terkadang Tuhan, Engkau tidak menyingkirkan masalah yang datang kepada kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau mengizinkan masalah itu ada untuk kami boleh menghadapinya Tuhan. Tidak menyingkirkannya. Firman-Mu berkata kami tahu Tuhan, bahwa justru di dalam kelemahan kami, dalam ketidakmampuan kami, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, menolong setiap kami. Bahkan tidak hanya itu saja, satu tujuan yang dari Tuhan inginkan dalam hidup kami. Lewat setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi, mungkin silih berganti, bahkan berbarengan Tuhan, kami boleh mengerti. Itu membentuk sikap kami, membentuk karakter kami menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Hari-hari ini di antara kami mungkin ada yang sampai hari ini mengalami masalah-masalah yang tidak pernah berhenti. Tapi biarlah kami boleh menyadari Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk hidup kami, membentuk hati kami Tuhan. Tidak menjadi lemah, tapi menjadi kuat. Iman kami menjadi tetap segar Tuhan Yesus, tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih. Satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang peduli atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi, kami tahu Engkau mengerti, Engkau peduli. Terima kasih. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu kan terjadi tanpa Allah peduli.
Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berurus sendiri. Sebab mari naikkan pujian ini sebagai doa kita. Allah peduli, Allah mengerti. Inilah doa kami Tuhan, yang kami percaya Engkau mengerti, Engkau peduli setiap masalah yang kami hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berurus sendiri. Sebab Allah mengerti. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Engkau Allah yang peduli atas hidup kami. Tak akan pernah dibiarkannya ku berurus sendiri. Sebab Allah mengerti. Engkau tidak akan pernah Tuhan membiarkan kami. Tak akan pernah dibiarkannya ku berurus sendiri. Sebab Allah mengerti. Biarlah pujian ini menjadi doa iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau Allah tetap Allah yang peduli, Allah mengerti ketika kami masuk di perhadapan dalam masalah yang mungkin tidak kami mengerti. Tapi satu hal yang kami percaya, segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kami bukanlah kebetulan. Ada rancangan-Mu yang indah atas hidup kami Tuhan. Kami tahu ada berkat yang menanti ketika kami sungguh-sungguh meresponi setiap masalah sesuai dengan cara Tuhan. Kami tetap setia akan waktu-Mu, tapi kami tetap setia akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tetap sabar, kami tetap percaya akan kepastian janji firman Tuhan. Kau pasti menolong kami tepat pada waktunya. Bahkan kami tahu di balik setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami adalah untuk membentuk hidup kami, membentuk hati kami Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami, karakter kami, sifat kami menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih. Biarlah Engkau terus menguatkan setiap kami pagi hari ini, setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini maupun nanti yang menonton di YouTube Tuhan, diberkati oleh setiap firman Tuhan. Kami boleh terus dikuatkan, masalah tidak menjadi masalah dalam hidup kami, sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Bersama-Mu Tuhan, kami akan terus maju menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini. Kami berdoa, kami terima segala berkat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita, silakan duduk bersama kasih Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Ku naikkan syukurku. Mari Ibu Lydia Lu mempersembahkan diri siapa hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru
Sungguh Tuhan besar setiamu terhadap kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami boleh ada lagi di rumah-Mu. Kami boleh menikmati akan Engkau di tengah-tengah pujian penyembahan. Kami juga boleh menikmati Engkau ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Bersyukur jika hari-hari ini banyak masalah yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, itu semua karena Engkau mengasihi kami. Engkau membentuk kami supaya kami Tuhan dalam menyikapi setiap masalah yang ada, kami boleh menjaga hati kami. Kami boleh menanggapinya dengan benar. Dan hidup kami boleh menjadi berkat. Bisa dibaca oleh semua orang. Menjadi surat yang terbuka Tuhan. Kami rindu Tuhan. Mengambil bagian di dalam amanat agung-Mu. Oleh sebab itu mampukan kami semua Tuhan. Supaya kami hari-hari ini boleh menjadi berkat. Karena waktu yang Engkau berikan hari-hari ini singkat. Oleh sebab itu tolong ya Roh Kudus. Mampukan kami sekali lagi. Kami mohon hanya Engkau yang sanggup memberikan kekuatan. Engkau yang sanggup memampukan kami untuk kami menjadi Tuhan surat yang terbuka. Menjadi Tuhan utusan-utusan-Mu di tengah dunia ini. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dari semua itu ketika Engkau memanggil kami. Kami didapati menjadi sempurna sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Bersyukur meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, masing-masing kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat, saluran berkat pagi hari ini. Berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu, bukakan firman-Mu lebih lagi di hari-hari yang akan datang. Supaya melalui kebenaran firman yang disampaikan, jemaat boleh dibentuk. Jemaat hari-hari ini boleh terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Memberkati istri dan anak-anaknya. Berikan kekuatan, kesehatan. Terlebih juga kami berdoa untuk seluruh staf pengembalaan yang ada di sini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati pelayanan mereka. Demikian juga semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Worship leader, singer, pemain tamborin, para pemusik, semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, sekolah kuliah mereka, berkati semua apa yang mereka lakukan, supaya sungguh-sungguh hari-hari ini jemaat buruh mulai menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tolong Tuhan seluruh pulau-pulau yang ada di bangsa ini. Tuhan berkati pulau-pulau ini supaya sungguh-sungguh berkat kota bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa lain. Demikian juga dengan Bapak Presiden kami dan pemimpin-pemimpin kami yang dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan berikan hati yang takut kepada Tuhan supaya mereka dapat memerintah bangsa ini dengan lebih baik lagi. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bisa menjadi berkat bagi bangsa lain. Terima kasih Bapak. Semua Tuhan kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini, baik bencana alam Tuhan, Engkau tolong semua yang mengalami hal ini. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Terima kasih Bapa. Bahkan pada pada malam akhir daripada doa kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang memberitakan Injil melalui apapun yang mereka lakukan. Tuhan berkati Tuhan supaya Injil kerajaan-Mu boleh sampai ke ujung bumi. Nah, kami terus menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Oleh sebab itu Engkau tolong setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-hamba-Mu merupakan perkataan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Perkataan yang bisa memberkati orang lain dan semua orang boleh mengenali Yesus adalah Tuhan dan semua boleh percaya hanya satu Tuhan kami, yaitu Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami beralaskan segala doa permohonan kami. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat kehadiran-Mu, buat hadirat-Mu dalam ibadah ini. Kami juga bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu terus menuntun, membentuk, membimbing, membawa kami makin hari bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Engkau, dan hidup kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Kami akan pulang, kami mengakhiri ibadah kami rindu Tuhan, biar kiranya sekali lagi curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Mari bersama kasih Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Masih